Padmasana. Apakah kalian familiar dengan kata ini? Bagi umat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali, tentu sangat familiar dengan kata ini. Selain dikenal dalam sikap yoga, Padmasana juga merupakan sebuah pelinggih pemujaan umat Hindu di Bali. Apakah kalian tahu semua hal mendasar tentang apa sih itu Padmasana? Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Hiputu Oko Ardirma Yoga, Prodi Akuntansi NIM 20302300006. Dan teman saya, Halo, perkenalkan nama saya Iputu Aditya Marta Wijaya dari Prodi Bisnis Digital NIM 23020200006. kami dari Primakara University Angkatan 2023. Secara umum, Padmasana berasal dari bahasa Sanskerta, yang adalah sebuah tempat untuk bersembahyang dan untuk menaruh sajian bagi umat Hindu, khususnya Hindu yang berada di Indonesia. Jika dikaji, dari etimologinya, kata Padmasana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu Padma dan Asana. Padma yang berarti bunga teratai dan Asana sikap duduk. Pengertian ini tercantum dalam Kamus Jawa Kuno Indonesia yang disusun oleh Profesor Dr. P.J. Jweet Mulder pada tahun 1995. Jika kita menelaah lebih rinci, arti dari Padma yaitu bunga teratai sebagai simbol yang tepat menggambarkan kesucian dan keagungan ide Sang Hyang Widi karena memiliki beberapa unsur. Yang pertama, helai daun bunga teratai berjumlah 8 yang sesuai dengan jumlah manifestasi Sang Hyang Widi secara horizontal, yaitu sebagai penguasa ke-8 arah mata angin. Yang kedua, puncak mahkota bunga teratai yang berupa sari bunga yang menggambarkan kedudukan Hyang Widi secara vertikal yang bermanifestasi sebagai Siwa, Sada Siwa, dan Parama Siwa. Yang ketiga, bunga teratai hidup di 3 alam, yaitu di lumpur atau pertiwi, di dalam air atau apah, dan di alam udara, akasa, dan juga bunga teratai merupakan sarana utama dalam upacara pancayatnya yang juga digunakan oleh pemuka agama Hindu atau panindita ketika melakukan Surya Sewana. Adapun bentuk-bentuk dari Padmasana yang bisa dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, Anglayang memakai dasar Bedawang Nala bertingkat 7 dan di puncaknya ada 3 ruang. Digunakan selain sebagai nisyasa, stana Sang Hyang Siwa Raditya atau Sang Hyang Tripurusa, juga sebagai niyasa setana Trimurti. Yang kedua, Padma Agung memakai dasar Bedawang Nala bertingkat 5 dan di puncaknya ada 2 ruang. Digunakan selain sebagai niyasa setana Sang Hyang Siwa Raditya atau Sang Hyang Tripurusa, juga sebagai nisyasa Ardana Reswari, yaitu kekuatan atau kesaktian Hyang Widi sebagai pencipta segala yang berbeda, misalnya lelaki perempuan, siang malam, kiri, yang lebih jelasnya pengiwa, kanan, penengan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Padmasana memakai Bedawang Nala bertingkat 5 dan di puncaknya ada 1 ruang. Digunakan selain sebagai niyasa stana Sang Hyang Siwa Raditya atau Sang Hyang Tripurusa, juga sebagai niyasa Sang Hyang
tunggal, yaitu Sang Hyang Widi Yang Maha Esa. Yang keempat ada Padmasari, tidak memakai dasar Bedawang Nala, bertingkat 3 yang di puncaknya ada 1 ruang. Digunakan hanya untuk niasa stana Sang Hyang Siwa Raditya atau Sang Hyang Tripurusa. Yang kelima ada Padma Capah, tidak memakai dasar Bedawang Nala, bertingkat 2 dan di puncaknya ada 1 ruang. Digunakan untuk niasa stana Hyang Widi dalam manifestasi sebagai Sang Hyang Baruna. Setelah mengenal apa itu Padmasana, berikut adalah lokasi-lokasi di mana kita bisa membangun Padmasana yang baik. Yang pertama, lebih tinggi dari darat, disebut Manemulaba, di mana sinar matahari tidak terhalang sejak pagi sampai sore. Ini membawa keberuntungan dan panjang umur. Yang kedua, lebih tinggi dari arah laut, disebut Pariboga Werdi, membawa kemakmuran yang melimpah bagi penghuninya. Yang ketiga, rata dengan jalan raya atau pusat kota, disebut Madya. Tidak ada keistimewaan apapun, artinya biasa-biasa saja. Namun dengan syarat sinar matahari, udara, dan air tersedia cukup dan tidak terhalang apapun. Nomor 4, ketika berada di atas tanah meskipun tidak memenuhi persyaratan di atas, disebut dengan Dewa Ngukuhi yang membawa ketentraman batin. Nomor 5, tanah berbau pedis ketika dicongkel sedalam 30 cm yang disebut Sihing Kanti. Sangat baik karena akan mempunyai banyak sahabat. Dan menurut lontar Dwijendra Tato yang kami kaji, disebutkan bahwa Padmasana dikembangkan oleh Dang Hyang Dwijendra atau Dang Hyang Nirata. Dikatakan Pelinggih Padmasana dikembangkan pada saat beliau pertama kali menginjakkan kakinya di pantai Puranca pada abad ke-14 Masehi dan mendapat pawisik tentang tempat pembunyian Padmasana. Pada saat itu beliau baru saja menyeberang dari Jawa Timur ke Bali. Mengapa Pelinggih Padmasana sering kita jumpai di Bali, khususnya di area toko atau perkantoran? Setelah saya bertanya ke berbagai sumber terpercaya, beliau menjelaskan itu dikarenakan Padmasana yang bersifat universal. Maksudnya, dengan menggunakan media Pelinggih Padmasana, kita dapat memuja keseluruhan dewa-dewi yang dipuja oleh masyarakat Bali. Apalagi toko dan perkantoran itu merupakan area bekerja. Berbeda dengan konsep merajan atau sanggah yang ada di setiap rumah keluarga, atau juga pura yang terdiri dari bermacam-macam pelinggih yang dikhususkan untuk berbagai dewa-dewi dan juga para leluhur. Nah, apakah sekarang kalian sudah tahu apa itu Padmasana? Oke, dan jika ada yang ingin kalian diskusikan atau ada salah penyampaian dari kami, bisa drop pertanyaan kalian di kolom komentar. Kita berdiskusi di sana. Sekian dari kelompok kami atas penjelasan tentang Padmasana. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.